Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'adda lil mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul azizul ghaffar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyil ummi sayyidina wa maulana muhammadin nuril anwar wasiril asrar wa dulyaqil aghyar wa miftahi babil yasar wa ala alil abrar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wallahu ta'ala fi kitabihil qur'anil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala aizan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa untuk memanjatkan puja-puja dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Allah yang telah memberikan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua, terlebih-lebih nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, disertai kudrat iradatnya lah, sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, kemampuan. Kita dapat melaksanakan sebagian kewajiban kita. Perintah Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah salat Jumat. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah dan tercurah atas ukhuwah junjungan kita wa nabiyana wa habibana Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya. Dan mudah-mudahan salawat dan salam itu sampai kepada kita semua dan kepada seluruh umatnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyarul muslimin rahimakumullah, selaku khatib sudah barang tentu tidak akan lupa menyampaikan kewajibannya, yaitu rukun khutbah itu sendiri adalah mengajak dengan takwa, khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada kita semua. Untuk itu di dalam kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan segala apapun yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan marilah kita berusaha untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mudah-mudahan takwa kita ini menjadikan sebagai bekal kita di dunia dan di akhirat, karena sebaik bekal di dunia dan di akhirat adalah takwa. Wa inna khairaz zadi taqwa. Masyarul muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa Jumat hari ini 17 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan 17 Rajab 1446 Hijriah, di mana pada
bulan-bulan tersebut, yaitu bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kekuasaan dan kebesarannya, yaitu dengan diangkatnya Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, diisrokan dan dimi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian dimi'rajkan sampai Sidratul Muntaha. Apa yang didapat sebagai oleh-oleh dari Allah Subhanahu wa taala setelah kembalinya dari Isra Mi'raj? Tiada lain adalah perintah yang paling utama, perintah yang paling pertama adalah sholat 5 waktu. Masyarul muslimin rahimakumullah, dijelaskan bahwa perintah sholat adalah merupakan perintah Allah yang pertama kali diperintahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, awwalu ma taradallahu ala ummati shalawatul khamsi wa awwalu ma yurfa'u min a'mali mushawatul khamsi wa awwalu ma yus'aluna min a'mali mushawatul khamsi. Pertama yang diwajibkan atas umatku ialah sholat 5 waktu. Dan permulaan amal umatku yang diangkat oleh Allah adalah sholat 5 waktu. Dan permulaan yang akan ditanya kelak di hari pembalasan tentang sholat 5 waktu. Masyarul muslimin rahimakumullah, tadi disebutkan bahwa sholat adalah perintah Allah yang paling utama dan yang paling pertama kali dihisab, dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam sebuah keterangan juga dijelaskan, awwalu ma yuhasabu bi abdu yaumal qiyamah. Pertama-tama dihisab, pertama-tama dihitung semua amal perbuatan manusia pada hari kiamat, as-shalah adalah sholat. Sholat juga adalah merupakan salah satu amal yang akan menentukan baik dan tidaknya amal perbuatan yang lainnya adalah ditentukan dengan sholat. Diterima dan tidaknya yang amal ibadah yang lain itu adalah tergantung kepada sholatmu. Fa in saluhat saluhat sa'iru amalihi, barang siapa yang sholatnya baik maka akan dianggap baiklah seluruh amal perbuatan yang lainnya. Fa in fasadat fasada sa'iru amalihi, dan barang siapa yang sholatnya rusak maka akan dianggap rusaklah seluruh amal perbuatan yang lainnya. Masyarul muslimin rahimakumullah, tersebut di dalam salah satu kitab yang berbunyi, man hafadhu ala sholati akramallahu bi khamsin hisalin, dan siapa yang meninggalkan sholat maka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga siapa yang menjaga sholat 5 waktu maka akan dimuliakan di dalam hidupnya dengan 5 perkara. Man hafadhu ala sholat bi akramallahu bi khamsin hisalin, siapa yang menjaga sholat 5 waktu maka Allah akan memuliakannya dengan 5 perkara. Ini adalah merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seorang yang senantiasa memelihara akan sholatnya. Apa 5 perkara tersebut? Yang pertama adalah yurfa'u anhu dzikul asi, yaitu akan terhindar dari kesempitan hidupnya. Yang kedua adalah wa'adzabul qabri, akan terhindar dari siksa kubur. Yang ketiga adalah wa yutihillahu kitabahu biyaminihi, akan diberikan buku catatan, yaitu dengan tangan kanan, dengan tangan kanannya. Yang keempat adalah wa yamuru ala siratikal barki, akan berjalan di atas sirat bagaikan buruk. Kemudian wa dakhulul jannata bighairil hisab, yang kelima adalah akan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hadirin yang berbahagia, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seseorang yang senantiasa memelihara akan sholatnya.
Adapun orang-orang yang akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah melalaikan sholat, mereka adalah menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan sholat. Apa di dalam sebuah keterangan? Wa man tahawan nabi sholawati aqaballahu bi khamsi asar ukbatan. Dan siapa yang meninggalkan sholat akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 15 siksa. Yang pertama adalah di dunia wasalasun ingdal mauti, yaitu hukuman yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah berkah umurnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda orang soleh akan dihapus dari mukanya. Yang ketiga, siapa amal yang dikerjakan atau setiap amal perbuatannya yang dikerjakannya, maka tidak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, doanya tidak dinaikkan ke langit. Yang kelima, tidak memperoleh bagian doa orang-orang yang soleh. Adapun hukuman yang menimpa mereka ketika mati, yang pertama, matinya hina. Yang kedua, matinya kelaparan. Yang ketiga, matinya haus. Dan andai kata diberikan air samudra dunia, tidak akan puas dan tetap saja haus. Adapun hukuman yang menimpa di dalam kubur, yang pertama, disempitkan kuburnya sehingga hancur tulang belulangnya. Yang ketiga, dinyalakan api di dalam kuburnya, maka ia bergelimpangan di dalam api siang dan malam. Yang ketiga, didatangkan padanya ular yang sangat besar yang bernama adalah Sujaul Aqra. Hadirin rahimakumullah. Sujaul Aqra itu adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menyiksa, yaitu ahli mayat yang berada di dalam kubur. Karena apa? Karena mereka adalah meninggalkan sholat. Sujaul Aqra yang sangat besar itu, mereka mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa mayat. Maka si mayat tidak ada henti-hentinya disiksa oleh ular tersebut. Dan mereka berkata, aku adalah Sujaul Aqra, mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa kamu karena kamu meninggalkan sholat subuh hingga terbit matahari. Aku menyiksa kamu karena kamu meninggalkan sholat duhur hingga sholat asar. Dan aku menyiksa kamu karena kamu meninggalkan sholat asar hingga maghrib. Dan aku menyiksa kamu karena kamu meninggalkan sholat maghrib hingga isya. Dan aku menyiksa kamu karena kamu meninggalkan sholat isya hingga subuh. Hadirin rahimakumullah. Maka Sujaul Aqra tersebut setiap saat memukul terus-menerus tidak hentinya, yaitu mayat yang ada di dalam kubur. Di dalam riwayat disebutkan bahwa pukulan Sujaul Aqra tersebut dengan satu kali pukulan saja, maka si mayat tersebut akan terbenam ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Nauzubillah min dzalik. Masyiral muslimin rahimakumullah. Adapun hukuman yang menimpa padanya sesudah keluar dari kubur di hari kiamat adalah, yang pertama adalah diberatkan hisabnya. Yang kedua, Allah murka padanya. Dan yang ketiga, masuk dalam neraka. Hadirin rahimakumullah. Di lain riwayat disebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat maka akan menghadap di hari kiamat, sedangkan mukanya ada 3 goresan. Ada 3 tulisan yang berbunyi. Yang pertama adalah ya mudayyika haqqillah, hai orang-orang yang mengabaikan hak Allah. Yang kedua, ya mahsusan bi ghoribillah, hai orang-orang yang mendapatkan murka dari Allah. Dayya'akallahu kama dayya'ata fid dunya haqqullahil yauma min rahmatillah. Dan yang ketiga, Allah, yaitu mengabaikan kamu sebagaimana kamu di dunia
dahulu mengabaikan hak Allah, maka hari ini kamu putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Masyiral muslimin rahimakumullah. Diriwayatkan pula bahwa di dalam Jahannam, di dalam neraka, ada lembah yang bernama Lamlam yang berisi berbagai macam ular besar. Tiap-tiap ular tersebut seperti leher unta panjangnya sejauh perjalanan sebulan, menggigit orang yang meninggalkan sembahyang. Maka seketika itu mendidih badan orang yang terkena bisa gigitan itu selama 70 tahun, kemudian hancur mendidih dagingnya. Demikian hadirin yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man hafadha ala sholati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal kiamati wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nuran wala burhanan wala najatan wa kana yaumal kiamati ma'a qaruna wa fir'auna wa hamana wa ubay bin khalaf." Siapa yang menjaga sembahyangnya, maka ia akan mendapatkan nur, cahaya dan bukti dan selamat pada hari kiamat. Dan barang siapa yang teledor terhadap sembahyangnya, maka tidak akan mendapatkan nur, cahaya, penerangan dan bukti, serta tidak akan selamat. Bahkan di hari kiamat ia akan berkumpul dengan Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Masyiral muslimin yang berbahagia, yang lebih bahaya lagi, orang yang meninggalkan sholat. Di dalam sebuah keterangan disebutkan bainal kufri wal imani tarkus sholat. Kufur dan iman itu hanyalah membedakan soal meninggalkan sholatnya, yakni yang meninggalkan sholat maka mendekati kepada kufur atau kafir. Oleh sebab itu, di samping diri kita sendiri, keluarga kita, anak dan istri kita, maka berwasiatlah kepada mereka untuk melaksanakan sholat. Seperti Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkan keluargamu untuk melakukan sholat. Kemudian di dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghamal liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syaidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khairati wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibullah ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihi hadakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'ina wa tabi'it tabi'ina warda anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karimi wa azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tumdina biha min jamal ahli wal afat
wadakilana biha jami'al hajat wa tutahhirana biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khadi wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma salli ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasaraddin waj'al man dahwalal muslimin waj'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan thayyibatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in hadahaluna la yakhfa 'alaik. Allahumma adfa'annal ghalaa wal balaa wal fahsyaa wal munkar wal bagya wasuyufa wal mukhtalifata wasyadaida wal mihana ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim wa lakum.